Enggak bisa besok. Enable editing. Klik enable editing. Iya, bisa dimulai Pak, bisa silakan. Klik enable editing ya. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Nanda Rahminur Fadilah sebagai moderator pada pertemuan hari ini. Oke, hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang buat siswa-siswi baru MAN 2 Sopeng tahun ajaran 2020-2021. Hari ini kami dipercayakan untuk membawakan materi tentang ekskul atau ekstrakurikuler futsal. Alhamdulillah, ekskul futsal tahun ini sudah jadi ekskul definitif karena tahun lalu ekskul futsal itu adalah termasuk ekskul tambahan, tapi alhamdulillah sudah mengikuti beberapa kegiatan di luar untuk mewakili MAN 2 Sopeng. Oke, kita bisa jalankan slide-nya, Pak Ardi. Oke, ini gambar. Oke, selamat datang kepada siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Sopeng, Kabupaten Sopeng pada tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang pada ekskul futsal MAN 2 Sopeng. Next. Oke, ekskul MAN 2 Sopeng itu dibina oleh 2 orang pembina ya. Yang pertama Pak Fajrul, biasa dipanggil Pak Faje, saya sendiri, beserta Pak Ismail, biasa dipanggil Pak Mail. Ini Pak Mail ini Messi-nya ya, Messi-nya MAN 2 Sopeng. Oke, next. Selanjutnya ekskul futsal itu tetap di bawah arahan pelatih handal, yakni Coach Basra dan Coach Wandi. Mereka berdua adalah guru bidang studi olahraga Penjaskes di MAN 2 Sopeng. Dan terima kasih kami ucapkan juga kepada ex pembina futsal MAN 2 Sopeng, dalam hal ini Bapak Ardianto Raharjo, yang telah memberikan fondasi yang baik bagi tim MAN 2 Sopeng karena sudah berdedikasi membawa MAN 2 Sopeng khususnya tim siswa dalam mengikuti beberapa kegiatan atau turnamen di luar sana. Oke, next. Selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang istilah futsal itu sendiri. Futsal dikenal dengan berbagai bahasa atau berbagai nama lain. Istilah futsal adalah istilah internasionalnya ya. Berasal dari kata Spanyol atau Portugis yaitu football atau sepak bola, dan sala itu bahasa Spanyol yang artinya dalam ruangan. Jadi bisa dikatakan futsal adalah sepak bola dalam ruangan. Permainan futsal adalah permainan bola dengan kaki yang dimainkan oleh 2 tim yang berlawanan, yang masing-masing beranggotakan 5 orang. 5 orang pemain inti, sudah termasuk kiper, dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan dengan kelincahan baik fisik maupun strategi dari pemain-pemainnya. Pemain inti beranggotakan 5 orang dan ada juga pemain cadangannya. Karena kalau pertandingan futsal itu susah ya kalau tidak ada pemain cadangan ya, seorang. Pemain inti beranggotakan lapangan futsal dibatasi garis dan lapangannya tidak sebesar lapangan sepak bola. Dia bersifat mini dan bisa di dalam ruangan dan bisa juga di luar ruangan. Next. Oke, organisasi futsal
Itu untuk organisasi futsal internasional masih dibawahi oleh FIFA sebagai organisasi internasional sepak bola. Sedangkan untuk tingkat nasionalnya itu dibawahi langsung oleh Federasi Futsal Indonesia yang merupakan sebuah badan resmi di bawah naungan PSSI yang merupakan yang memang dikhususkan untuk mengurus olahraga futsal di Indonesia. Organisasi futsal sebelumnya bernama Asosiasi Futsal Indonesia yang sekarang berubah menjadi FFI atau Federasi Futsal Indonesia. Itu pertukaran namanya terjadi pada Kongres AFI yang digelar pada tanggal 22 Juni 2014. Next. Oke, ini adalah aturan umum pada pertandingan futsal tentang luas lapangan, bola futsal, jumlah pemain, dan lama permainan. Ukuran lapangan futsal itu tidak sebesar dengan lapangan bola biasa. Panjangnya sekitar 25 minimal 25 meter sampai 43 meter maksimal. Sedangkan lebarnya minimal 15 meter dan maksimalnya 25. Untuk ukuran bola futsal, untuk ukuran bola futsal itu ukurannya nomor 4 ya. Beda dengan sepak bola biasa, itu ukurannya nomor 5. Kelilingnya 62 sampai 64 cm. Kalau bola besar itu sekitar 68 sampai 71 cm. Sedangkan jumlah pemain untuk sepak bola biasa, lapangan besar, itu jumlah pemainnya 11 orang sudah termasuk penjaga gawang. Sedangkan untuk tim futsal itu hanya diisi dengan 5 pemain inti dan jumlah maksimal pemain cadangan itu 7, bisa 7. Tapi rata-rata yang mengikuti pertandingan itu biasa menggunakan 5 pemain cadangan. Jumlah wasit 2, jumlah hakim garis tidak ada. Beda dengan pertandingan bola biasa ya. Oke, lama pertandingan, lama normal untuk pertandingan tingkat internasional biasanya itu 2 kali 20 menit. Tapi biasanya kalau tingkat kelurahan itu diminimalisir. Oke, next. Oke, ini lapangan futsal MAN 2 Sopeng. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk apresiasi tinggi dari para pimpinan dan para pimpinan MAN 2 Sopeng dan pengurus komite untuk mengadakan untuk lapangan futsal khusus di MAN 2 Sopeng. Kita lihat MAN 2 Sopeng punya lapangan yang istimewa karena dikelilingi oleh jaring-jaring yang tidak ada sekolah lain yang menyamainya. Oke, next. Ini adalah beberapa dokumentasi. Mohon maaf. Iya, kenapa nak? Saya bisa Pak dipersingkat lagi materinya karena sisa waktunya 3 menit lagi Pak. Terima kasih. Oke. Kita tinggal dokumentasi nih. Silakan, di next saja Pak Ardi. Ini sesi latihan ya, sesi latihan masih di bawah pembinaan oleh Pak Ardi Rarjo. Next. Ini uji coba tim MAN 2 Sopeng melawan tim dari Sidrap di lapangannya Udin, Limpo Majang. Ini pelepasan oleh pimpinan madrasah ketika ingin bertanding di luar. Oke, ini sebelum berangkat tidak sempat untuk berpose dulu, dokumentasi. Lanjut. Oke, ini ketika ingin bertanding pada turnamen di Sengkang dan di lapangan Gasis. Oke, ini juga merupakan tim futsal, tapi khusus untuk guru-guru ya. Dan alhamdulillah untuk guru-guru itu sudah sampai pada tingkat provinsi, mewakili Kabupaten Sopeng dalam pertandingan futsal di lapangan Goro Makassar. Alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan, sampai 16 besar. Oke, next.
Ini dia. Pasang pose semua. Orang-orang hebat. Ya, ini ketika kami berlaga di Goro, lapangan Goro Makassar, lapangan sintetis, dalam rangka Hari Amal Bakti Kemenak. Next. Ini pertandingan terakhir yang kita ikuti dari Limpo Majang. Alhamdulillah, ini kita bersama dengan beberapa siswa ya. Ini dia, dibawa manajer langsung oleh Bapak Haji Ma'ruf. Ini ketika beberapa guru menjadi wakil atau mewakili Kemenak Sopeng dalam pertandingan futsal yang diadakan oleh PWI, Wartawan Indonesia, Sopeng. Oke, sekian dan terima kasih para dari futsal Mando Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukar kisah mana sama saya. Itulah tadi pemaparan materi dari Guru Tak Bapak Fajrul Alim Husain SS. Karena waktunya sudah habis 10 menit, jadi tidak sempat membuka sesi tanya jawab. Langsung saja kita pindah ke materi selanjutnya, materi pengembangan dakwah yang akan dibawakan oleh Guru Tak Bapak Haji Ma'ruf SPD. Sebelum mempersilahkan Guru Tak Bapak Haji Ma'ruf SPDI memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata beliau. Nama Haji Ma'ruf SPD MPDI, tempat tanggal lahir Kawarang 5 Juli 1980, riwayat pendidikan SDN 63 Kawarang, MTSN Takalala, MAN 1 Sopeng, S1 IAIN Alauddin Makassar, dan S2 UIN Alauddin Makassar. Untuk mempergunakan waktu secara efisien, langsung saja kepada Guru Tak Bapak. Dengan silahkan. Baik. Tampilannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nawwara qulubil mu'minina bit taufiqi wal hidayah. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu guru yang sementara online yang kesemuanya saya muliakan, Ananda moderator, Ananda Rahmi yang sungguh luar biasa, jempol untuk Rahmi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ingin bahasakan bahwa hari ini saya ingin mengatakan saya kagum. Ananda Rahmi beberapa hari yang lalu meminta biodata ke saya tidak pernah respon karena saya ingin melihat sampai di mana usaha dan mentalnya. Makanya tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali jempol. Baik, anak-anakku para peserta matsama yang saya muliakan pula, sesuai dengan apa yang dibahasakan tadi bahwa hari ini saya diminta untuk memberikan materi atau mengantar pertemuan kita untuk membincang masalah pengembangan dakwah. Walaupun ingin saya bahasakan bahwa sebenarnya kata pengembangan dakwah ini nanti muncul pada tahun ini. Kemarin itu saya membidani sebuah kegiatan namanya kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan sebenarnya itu banyak program di dalamnya, termasuk adalah kemampuan berdakwah, kemampuan berbicara, kemudian yang dilakukan oleh keagamaan itu adalah bagaimana membaca tulis Al-Quran dengan baik,
Yang selanjutnya juga kegiatan yang saya harus kawal kemarin termasuk adalah PHBI. Nah, hari ini atau tahun ini tentu sesuai dengan yang dilihat di schedule bahwa itu kemudian dipecah karena alasan kegiatan eskul itu terbagi-bagi, termasuk insya Allah baca tulis Al-Quran nanti dihandle oleh Ibu Rosma. Nah, anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai, untuk berbicara tentang pengembangan dakwah, maka saya berharap jangan simpan di mindset kita, di pikiran kita bahwa seluruh siswa ini wajib berdakwah. Itu tidak demikian. Karena kemampuan berbicara di atas mimbar ini juga adalah sebuah keterampilan dan ini adalah sebuah pilihan. Sama kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika ada yang ingin mengembangkan ia punya kemampuan, maka tentu dipersilakan, sama kegiatan ekstra. Tapi yang memang selama ini merasa bahwa berbicara di depan umum itu atau berdakwah itu adalah sesuatu hal yang tidak penting, maka saya ingin juga membahasakan bahwa tidak usah memaksakan diri ke sana. Cuman pengembangan dakwah ini muncul kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena adanya cita-cita mulia dari madrasah bahwa bagaimana supaya peserta didik yang ada di Mandua Sopeng ini, baik kapasitasnya sebagai peserta didik ataupun sebagai alumni, nantinya ini memiliki keterampilan. Ya, keterampilan untuk berbicara karena kemampuan diplomasi termasuk pidato dan lain-lain sebagainya itu akan sangat mudah ketika proses yang pertama ini berbicara di depan umum atau berdakwah itu dilakukan. Saya sering bahasakan ke senior-seniornya dulu atau siswa yang sudah digembleng ini bahwa ada pepatah Arab yang mengatakan wa inna kabiral qaumi la ilma indahu sagirun isa'il taffat alaihil jahafilu. Artinya, orang yang sudah ditakdirkan jadi orang, apakah profesinya sebagai guru, profesinya sebagai dokter, profesinya sebagai polisi, profesinya sebagai perawat, ataukah juga ia sebagai anggota dewan, kalau ditakdirkan sudah jadi orang tapi tidak memiliki keterampilan untuk berbicara, maka orang Arab mengatakan sagirun isa'il taffat alaihil wa inna kabiral qaumi la ilma indahu sagirun isa'il taffat alaihil jahafilu. Maka orang seperti ini ketika berada di kelompoknya, berada di habitatnya, maka ia akan merasa kerdil, merasa kecil. Nah, inilah mungkin yang memotivasi kami supaya kegiatan pengembangan dakwah ini atau kegiatan dakwah ini bisa berjalan di Mandua Sopeng. Nah, anak-anakku yang kesemuanya ini saya tidak ajarkan bagaimana berbicara di atas mimbar, bagaimana memunculkan kepercayaan diri, bagaimana memiliki retorika yang baik, karena itu nanti berada di materi-materi selanjutnya. Saya hanya ingin mengatakan di pengantar ini bahwa Mandua Sopeng ini itu memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang sudah mengikhlaskan atau punya cita-cita mulia untuk mampu berbicara di mimbar atau berbicara di depan umum. Insya Allah ketika Ananda sudah ada niat, sudah ada keinginan seperti itu, insya Allah bisa Ananda mendaftarkan diri nantinya yang selama ini nanti mendaftar di OSIS bagian dakwah atau bagian kerohanian. Ananda yang kesemuanya saya banggakan dan saya cintai. Oleh karena itu saya ingin tekankan kembali bahwa kegiatan pengembangan dakwah ini adalah sebuah pilihan dan ini akan kami berikan kepada Ananda yang punya cita-cita mulia untuk berbicara di depan umum. Saya ingin berbagi pengalaman bahwa ketika saya masih posisi atau umur saya masih SD atau bisa dikatakan sanawiyah, saya ini adalah orang yang dulu sangat pemalu.
Saya ingat betul ketika saya menghadiri sebuah hajatan dan di sana ada beberapa orang, saya tidak berani untuk mendekat. Saya tidak ada kepercayaan diri untuk memperlihatkan diri. Apalagi berbicara di depan umum. Dan saya ingat betul ketika saya belajar pertama untuk berdakwah atau berbicara di depan umum, konsep sudah saya hafal, sudah saya kuasai. Tapi setelah saya berdiri di mimbar, ternyata saya tidak bisa berkata-kata. Yang bisa saya lakukan hanya menangis saja, tunduk malu, menangis setelah turun dari mimbar. Karena memang sebelumnya saya tidak memiliki semangat, tapi karena media dari dakwah ini saya geluti, saya bergelut dalamnya, saya melatih diri saya di dalamnya. Alhamdulillah, bukan juga sebagai orang hebat, tapi saya merasa sudah bisa berbicara di depan umum atau bisa bicara di mimbar di sekian banyak kegiatan. Saya kira sebagai pengantar untuk harapan saya mudah-mudahan anak-anakku bisa nantinya mengikhlaskan diri, melibatkan diri, bagaimana mengembangkan motivasinya, karena saya yakin betul orang yang bisa berdakwah maka yakin saja bisa berpidato. Orang yang bisa pidato, bisa berdakwah, maka akan memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Dan orang yang memiliki diplomasi yang baik, maka orang itulah yang akan menggenggam dunia. Saya kira demikian. Untuk sementara saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Ananda Rahmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Guru Tak Pak Haji Ma'ruf. Untuk selanjutnya karena masih ada waktu, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk adik-adik sekalian yang tertarik tentang kegiatan-kegiatan pengembangan dakwah, boleh mengirimkan chat di kolom chat. Baik, saya kira tidak ada adik-adik sekalian yang ingin bertanya, jadi langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk Bapak Haji Ma'ruf SPD MPDI, saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya materi bela diri tapak suci yang akan dibawakan oleh Gurunda Ibu Rosmayanti SPD. Sebelumnya saya ingin membacakan biodata beliau. Nama Rosmayanti SPD, alamat Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Tempat tanggal lahir Pindrang 14 Juni 1985. Riwayat pendidikan SD Impers Tonrosadang Pindrang, SMP Muhammadiyah Rapang, MA Ponpes Darul Hufaz 77 Kajura Bone, S1 Sarjana Pendidikan STKIP Muhammadiyah Rapang atau yang sekarang dikenal dengan UMS Universitas Muhammadiyah Rapang. Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan kepada pemateri, waktu pemaparan materinya hanya 10 menit. Jadi kepada Gurunda Ibu Rosmayanti SPD dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya?
Baiklah, Ananda sekalian, pada kesempatan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host yang telah memberikan waktunya untuk membawakan materi pada hari ini. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan materi sedikit menggambarkan ekskul yang ada di madrasah kita. Salah satunya yaitu kalian bisa lihat gambar di layar. Di situ ada tangan. Di bawahnya bertuliskan tapak suci. Ya, itu adalah lambang dari ekskul kita. Ya. Sebelum saya ke materinya, saya akan memperkenalkan siapa pembina pelatih kita di sekolah. Ada Pak Sukardi, saya sendiri Rusmayanti, kemudian pelatih ada Pak Talib, dan Muhammad Agung Pamungkas sebagai penggagas, siswa yang bersama guru kita dulu menggagas ekskul tapak suci di madrasah. Ini Pak Sukardi, saya sendiri Rusmayanti, ini Pak Talib, insya Allah akan melatih Ananda sekalian yang bergabung di ekskul tapak suci. Nah, mungkin Anda pernah mendengar kata tapak suci atau maaf ada. Aduh. Iya. Tunggu sebentar ya. Suruh Hanif saja jelaskan Bu Rosma. Aduh, kucing saya ini Pak. Tidak ada yang jaga. Aduh. Oke, apakah tapak suci itu? Dari namanya saja tapak suci. Jadi sebelumnya Nanda jangan berpikiran bahwa kan ada beberapa aliran semacam silat juga tapak suci mungkin berhubungan dengan hal-hal mistis. Tapi kita lihat dulu apakah tapak suci itu sebenarnya. Ternyata tapak suci adalah keilmuan pencak silat yang berlandaskan al-Islam, bersih dari syirik dan menyesatkan, dengan sikap mental dan gerak langkah yang merupakan tindak tanduk kesucian dan mengutamakan iman dan akhlak, serta berakar pada aliran Banjaran Kauman yang kemudian dikembangkan dengan metodis dan dinamis. Jadi insya Allah tapak suci ini pencak silat, karena tapak suci termasuk pencak silat juga, ini bersih dari syirik dan tidak menyesatkan, ya. Tidak, insya Allah tidak ada unsur mistisnya, ya. Siapakah pelopor tapak suci di Indonesia? Ini saya akan membacakan sejarah singkatnya saja. Tapak suci merupakan salah satu perguruan 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh kembangnya IPSI sebagai organisasi olahraga nasional. Jadi tapak suci ini masuk di organisasi olahraga nasional juga. Insya Allah sudah diakui di Indonesia. Adanya desakan dari murid-murid perguruan Kasegu terhadap pendekar Muhammad Baris Irsyad agar mendirikan sebuah perguruan yang menggabungkan perguruan sejalur. Jangan berikut dulu nak, mau materi. Jadi ini terbentuk, tapak suci terbentuk dari murid-murid perguruan Kasegu yang bernama pendekar Muhammad Baris Irsyad. Ya, para murid-muridnya menginginkan didirikan sebuah perguruan, ya. Dan perguruan itu akhirnya dibentuk dan diberi nama tapak suci.
Akhirnya beliau mendirikan perguruan tapak suci yang dimulai dibentuk pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Ya, dan yang jadi ketua umum pertama tapak suci adalah Jarnawi Hadikusumo. Setelah tapak suci berdiri dan mulai berkembang, kemudian perguruan ini mulai menerima permintaan untuk membuka cabang di daerah-daerah lain. Ya. Selain itu, setelah perguruan ini berdiri, maka secara otomatis tapak suci menjadi wadah silaturahmi para pendekar yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu memilih tapak suci jadi kalau kalian masuk di lingkungan Muhammadiyah, tapak suci itu yang masuk bela dirinya, ya. Pada tahun 1964, saat itu organisasi Muhammadiyah Pusat masih diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Untuk itu tapak suci dapat langsung diterima menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Selanjutnya perguruan mengganti nama menjadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang disingkat Tapak Suci. Sekarang di mana? Di madrasah kita. Siapakah pelopor Tapak Suci di mana? Ya. Sejak 17 Maret 2017. Jadi Tapak Suci dibentuk pada tahun 2017 oleh Bapak Pak Sukardi Mustafa selaku pembina, kemudian pelatih Pak Talib, ketuanya pertama yaitu Muhammad Agung Pamungkas, ya, kakaknya ketua OSIS Muhammad Alfian Pamungkas. Prestasi apa yang pernah dicapai? Atraksi pencak silat di acara HUT RI di Welonge tahun 2017. Kedua, atraksi di Ruang Pula Bupati Sopeng tahun 2017. Dan pengaman musyawarah cabang PCM Mario Riawa 2017. Testing kenaikan sabuk di pinggir Danau Tempe tahun 2018. Ini salah satu fotonya. Kostumnya kita bahas kostum sedikit ya. Baju, celana, sabuk, ya. Bajunya seperti ini. Ada lingkaran kuning di tangannya, kemudian lingkaran kuning celananya berwarna merah juga, ada lingkaran kuning di bawah. Sabuknya ada kuning, biru, ada juga hitam sebenarnya. Begini kalau kalian sudah memakai kostumnya. Ternyata Pak Anies Baswedan adalah salah seorang pendekar di Tapak Suci. Jadi Tapak Suci itu tidak harus tidak membatasi ya. Siapapun bisa ikut mengikuti bela diri Tapak Suci ini. Meskipun bercara juga bisa. Anak-anak, para remaja. Ini contoh pementasan tapi tidak di sekolah kita, insya Allah ya. Kalian bisa yang gabung nanti bisa ikut pentas. Saya kira demikian karena kayaknya videonya tidak bisa diputar. Iya. Sekian dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Guru Tak Ibu Rosmayanti, SPD. Sebelumnya Bu, saya mohon maaf karena waktu telah habis, jadi kami tidak membuka sesi tanya jawab. Oke, terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni bola voli yang akan disampaikan oleh Guru Tak Bapak Sunardi SPD. Saya akan membacakan dua data beliau. Nama Sunardi SPD, alamat Latapareng atau Jalan Poros Leja, tempat tanggal lahir
Batu-Batu, 15 Februari 1974. Riwayat pendidikan: SD 48 Latapareng, SMPN 1 Maruriawa, SMAN 1 Sopeng, S1 Pendidikan Kepelatihan Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya saya ingatkan kepada guru tak Bapak Sunardi SPD, waktunya hanya 10 menit untuk presentasi. Untuk menggunakan waktu secara efisien, langsung saya kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kedengaran suara saya, Rami? Kurang, Pak, kurang kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga masih sempat ketemu dalam acara Matsama Mandua Sopeng. Terima kasih saya dipercayakan menjadi pemateri dalam acara Matsama ini, yaitu kegiatan ekstra. Jadi ini yang saya ingin tampilkan. Ada beberapa teman-teman kakak-kakak kelasnya yang sering ikut lomba kegiatan bola voli. Kegiatan atau ekstra bola voli ini sebenarnya baru dibentuk tahun ini, tapi latihannya sudah dilakukan lama sebelum dibentuk. Jadi latihan bola voli itu dilakukan 3 kali 1 minggu di bawah kepelatihan Bapak Baharudin. Saya hanya sebagai pembina Eskul Pramuka. Voli. Selanjutnya ini kebetulan ditunjuk sebagai pembina bola voli. Kemudian kegiatan ekstra bola voli itu dilakukan di luar jam pelajaran di sekolah. Nah, ini ada beberapa kegiatan teman-temanmu pada saat melakukan pertandingan. Saya tidak banyak yang ingin saya katakan. Saya cukupkan sampai di sini. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Anda sekalian untuk bertanya mengenai kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Silakan moderator. Ya baik, bagi adik-adik sekalian yang tertarik masuk di eskul bola voli, boleh silahkan bertanya, mengirimkan chat di kolom chat atau raise your hand. Silahkan. Oke, kalau tidak ada yang berminat mengikuti kegiatan ekstra bola voli, silakan dihubungi pembina atau anggota OSIS yang membidani olahraga dan seni. Terima kasih. Silakan moderator.
Baik, itulah tadi pemaparan materi dari materi bola voli dari guru tak Bapak Sunardi SPD. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu materi jurnalistik dan komunikasi yang akan disampaikan oleh guru ta Bapak Yasir Suardi SPD. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau. Nama Yasir Suardi SPD. Alamat Jalan Haji Andi Meru, nomor 177, Tanete. Tempat tanggal lahir Sopeng, 13 Oktober 1981, dan beliau pernah bersekolah di Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya saya ingatkan kepada guru tak Bapak Yasir Suardi SPD, waktu untuk mempresentasikan materinya hanya 10 menit. Jadi kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Moderator Pak Yasir mungkin belum gabung di room, nah, jadi mungkin bisa melangkah ke materi selanjutnya dulu. Ini Pak, materi terakhir ini Pak. Belum. Jadi masih ada beberapa materi, jurnalis dan komunikasi, apalagi itu. Ya, sudah join, baru join. Oh, sudah ada? Iya. Ada yang habis juga kotanya tuh. Sudah masuk Pak Yasir, Pak Firman? Pak Firman? Sudah masuk Pak, sudah masuk. Silakan moderator disapa pematerinya. Bapak Yasir Suardi SPD dengan hormat dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Ingat dokumentasi tiap materi. Rahmi? Iya Pak. Mana ada Pak Yasir? Pak Yasir? Ada Pak join. Oh, ada join? Enggak, sempat masih Iya, butuh persiapan. Tanya dulu. Sebentar Pak.
Rahmi. Rahmi. Iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin Pak Yasir masih persiapkan materinya, jadi kita lanjut dulu. Langsung kubacakan nih Pak kesimpulannya karena materinya Pak selanjutnya. Materinya. Sini ya, Ibu Sri. Oh, Nurul. Oh iya. Jadi baca kesimpulan nih Pak. Iya. Baiklah, itulah tadi 5 materi yang sempat diberikan oleh pemateri untuk materi jurnalistik dan komunikasi kita pending. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan materi pertama yakni Paskibraka. Paskibraka adalah singkatan pengibar bendera pusaka. Paskibraka umumnya selalu ada saat kegiatan upacara. Paskibraka awalnya dibentuk pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor Laut M. Hussein Mutai, Yogyakarta. Sejarah Paskibraka Mandua Sopeng. Setelah lama absen dari keanggotaan Paskibraka Madrasah Alia Negeri 2 Sopeng kembali dipercayakan untuk menjadi anggota Paskibraka pada tingkat kabupaten. Selanjutnya materi yang kedua yaitu materi futsal. Adapun pembina dari Eskul Futsal yaitu Bapak Fajrul Alim Hussein dan Pak Mail. Adapun pelatihnya yaitu Bapak Basra dan Bapak Sunardi SPD. Materi selanjutnya adalah pengembangan dakwah. Pengembangan dakwah merupakan pengembangan dakwah mampu memberikan kita keterampilan untuk berbicara di depan umum. Selanjutnya ekskul bela diri tapak suci. Tapak suci adalah keilmuan pencak silat yang berlandaskan agama al-Islam dan bebas dari syirik. Tapak suci Madrasah Alia Negeri 2 Sopeng dibentuk pada tahun 2017 oleh Bapak Sukardi Mustafa SAG MPDI. Selanjutnya ekskul bola voli. Buat adik-adik sekalian yang mau bergabung di ekskul bola voli ataupun ekskul lainnya bisa menghubungi yang bersangkutan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah menjalankan tugasnya dengan baik. Baiklah, langsung saja untuk materi selanjutnya kami persilahkan kepada moderator selanjutnya yakni Saudari Nurul Hidayah. Falyatafadhal mashkura. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi materi selanjutnya yaitu seni yang akan dibawakan oleh Gurutta Ibu Sriwana. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau. Nama lengkap Susana Eskom, tanggal lahir Batu 15 Mei 1985, alamat Latap Pareng, riwayat pendidikan SDN 48 Latap Pareng, SMPN 1 Mario Riawa,
kemudian Man Mario Riawa, dan beliau merupakan jurus S1, jurusan komputer, dan mengajar di Man 2 Sopeng sejak tahun 2008. Pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi tentang seni. Jadi kepada Guru Tak Ibu Sriwana Eskom kami persilahkan dengan hormat. Oke. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu kita langsung saja ya untuk mempemakan eskul seni. Eskul seni yang ada di Man 2 Sopeng. Selanjutnya adapun pembina seni yaitu Sriwana Eskom, saya sendiri. Yang kedua ada Ibu Asmi. Selanjutnya Ibu Rosma. Tidak kedengaran suaranya, Bu.
Tes 1 2 3. Bagaimana Pak Firman? Pak Firman? Pak Firman? Siap, sudah tampil. Silakan dilanjutkan presentasinya. Baiklah, terima kasih. Karena masalah jaringan, mohon maaf. Seperti kita lihat yang ada di foto ini ini seni tari padupa dilaksanakan pada pembukaan pembukaan waktu di rumah Sauma acara seluruh pengawas dari Sulawesi Selatan. Yang kedua ini foto ada waktu ulang tahunnya Mandua Sopeng, ada tarian bambu dari kakak-kakak kalian. Selanjutnya ada hadra. Kita lihat di layar itu ada foto acara pembukaan pada waktu MTQ di Telu Limpoy, Desa Padali. Nah, ada juga foto yang satunya itu pada saat pelatihan. Selanjutnya ada anak dara Kalolo. Dan baru-baru ini juga dari siswa Mandua mengikuti ajang anak dara Kalolo. Dan kemarin juga sempat ikut dan semuanya dapat juara. Dan Nurul Helmidia Putri kemarin sempat mendapat juara juga di kustum. Dengan Kurniawan Wandi juga sempat dapat juara. Dan tahun-tahun yang kemarin juga selalu ikut ya anak dara Kalolo. Dan sempat ada juara bakat, ada juara kustum juga yang kemarin. Mungkin sampai di sini untuk ekskul seni atau ada yang bertanya? Kembalikan ke moderator, ada yang bertanya atau bagaimana? Jadi kepada adik-adik sekalian yang ingin bertanya, kan ketikkan pertanyaan di kolom. Jika ada kalian yang tanya tentang ekskul seni Mandua Sopeng, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Tabe Bu, kayaknya tidak ada sih yang mau bertanya. Iya, kalau tidak ada yang bertanya untuk efisienkan waktu, cukup sampai di sini dulu ya untuk ekskul seni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi materi ekskul seni yang dipaparkan oleh Guruta Ibu Sriwana Eskom. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu jurnalistik dan komunikasi yang akan dibawakan oleh Guruta Bapak Yasir Suwardi SPD. Nama lengkap Bapak Yasir Suwardi SPD. Tempat tanggal lahir Sopeng, 13 Oktober 1981. Alamat Jalan Haji Andi Meru nomor 177 Tanete. Pendidikan, beliau merupakan lulusan Universitas Negeri Makassar. Jadi kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat.
Aktif kameranya. Waktu itu suaranya. Itu boleh ya? Halo, ada suaranya? Iya, iya Pak, ada Ji. Oke, Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat tertunda karena ada tugas dinas dari KPK. Pertama, saya akan putarkan video. Halo, ada suara ya? Iya Pak, terdengar. Ya, inilah namanya jurnalistik ekskul, namanya Madida. Motonya sebanding embun pagi, setulus lapas Iqra. Kenapa pakai nama Iqra? Nanti dijelaskan. Nah,
Ekskul jurnalistik ini merupakan ekskul garda terdepan penyampaian informasi di Mandua Sopeng. Informasinya berupa berita, feature itu kayak laporan perjalanan, video, dan opini melalui media sekolah. Jadi kita punya media namanya Mandua Sopeng School ID. Kemudian blog, YouTube, dan Facebook. Kenapa lahir ekskul jurnalistik Manida ini? Karena supaya informasi di Mandua Sopeng itu satu jalur yang mengedepankan visi misi madrasah hebat dan memenuhi standar 5W1H sesuai dengan standar media. Manida selalu mengambil peran penting dalam menciptakan image positif madrasah di mata publik. Kemudian tujuan ini bagi siswa adalah untuk mengasah kreativitas. Sebenarnya di Mandua Sopeng itu siswa sudah banyak yang kreatif, cuma mungkin belum ada wadahnya. Nah, dengan ekskul Manida ini sudah ada wadahnya, mulai dari bagaimana teknik menulis, kemudian bagaimana teknik melakukan pengambilan gambar atau fotografi. Nah, ekskul jurnalistik ini dibagi dari dua kegiatan. Yang pertama kegiatan rutin, yang kedua adalah kegiatan insidental. Kegiatan rutin mulai dari rapat mengurus, misalnya seperti ini akan ada agenda peresmian gedung baru. Nah, makanya nanti ada ekskul jurnalistik di bagian direksi. Nah, itu akan melakukan persiapan peliputan pada setiap event. Kemudian yang kedua, optimalisasi pengembangan web jurnalistik. Nah, ini kita punya web namanya Mandua Sopeng School ID. Ini berita terakhir tentang penerimaan siswa baru. Nah, yang ketiga, pemeliharaan majalah dinding, peliputan kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, dan sekolah. Nah, seperti selayaknya, maka yang tergabung di ekskul jurnalistik ini itu bebas kemana-mana. Kalau ada kegiatannya misalnya OSIS atau ekskul yang lain kayak ini si sekolah melakukan kegiatan, maka salah satu dari anggota ekskul jurnalistik ini wajib ikut satu orang. Atau ada event madrasah keluar, maka ekskul jurnalistik juga ikut. Nah, begitu. Hasilnya peliputan kegiatan OSIS. Kemudian optimalisasi tim cyber. Nah, pendampingan dalam setiap kegiatan madrasah dengan teknik fotografi. Jadi nanti teknik fotonya itu akan dilakukan pelatihan-pelatihan. Karena di tengah COVID ini belum bisa bertatap muka, maka kita lakukan secara online. Ya, seperti ini. Mulai dari kelas online menulis serpan, insya Allah itu akan dimulai pada awal Agustus. Ya, jadi bagi yang berminat bisa nanti bergabung di ekskul jurnalistik. Bagaimana cara membuat video atau menambahkan teks, bagaimana cara public speaking untuk melakukan wawancara dengan narasumber misalnya,
atau membuat video animasi di webinar ini tanggal 11. Kemudian bagaimana mengedit video yang layak untuk diberitakan. Ya. Jadi nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp 081245566000 supaya bisa bergabung di grup Jurnalis Muda MAN 2 Sopeng. Ya. Nanti jika sudah bisa membuat sebuah tulisan, nanti bisa diupload di beberapa media yang sudah kerjasama dengan tim informasi dan humas MAN 2 Sopeng. Oke, sudah cukup barangkali 15 menit. Oh ya, kasih. Silakan moderator. Ya, ya itulah tadi pemaparan materi dari Guru Tak Bapak Yasir Suwardi SPD. Berhubung waktu telah habis Pak, jadi mungkin bisa ditutup Bapak. Jadi kepada Bapak Guru Tak Bapak Yasir Suwardi SPD kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang drum band. Nama pemateri Ibu Nur Asmaun Nisa SPD, tempat tanggal lahir Palopo 6 Juli 1990, alamat Batu-Batu, riwayat pendidikan SD Inpres Minasa UPA tahun 2002, SMP Negeri 3 Makassar tahun 2005, SMA PGRI 3 Makassar tahun 2008, kemudian S1 Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2012. Jadi kepada Ibu, kami memberikan waktu sampai pukul 11:45 menit untuk memaparkan materinya. Dengan hormat disilahkan. Sudah tampil layarnya? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk seluruh bentuk cintanya, segala bentuk cintanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang ekskul yang begitu membahana ini oleh musiknya, yaitu ekskul drum band. Apa itu drum band? Drum band merupakan gabungan alat musik jenis drum band dan alat musik tiup maupun alat musik perkusi yang dimainkan secara bersama disertai dengan beberapa aksi koreografi yang disesuaikan dengan musiknya. Mengambil pengertian dari salah satu ahli, secara umum pengertian drum band dapat didefinisikan sebagai bentuk permainan musik dan olahraga yang terdiri dari beberapa orang personil untuk mengiringi langkah dalam berbaris atau dengan kata lain, berbaris sambil bermain musik. Dari Sudrajat tahun 2005. Bagaimana perkembangan drum band di Indonesia?
drum band mulai berkembang di Indonesia sejak terbentuknya PDBI, Persatuan Drum Band Indonesia, pada bulan Desember tahun 1977 di Jakarta oleh organisasi keolahragaan saat itu. Nah, menariknya permainan drum band ini dikombinasikan antara alat musik tiup, alat musik perkusi, dan aksi baris berbaris dengan pola formasi sesuai alur koreografinya. Secara umum, drum band memiliki kelompok atau personil sesuai peralatan yang digunakan, disertai gaya dan kostum yang seragam. Nah, khusus di drum band di Mandua Sopeng sendiri, itu terbentuk pada bulan Juli 2019 sebelum memperingati Hari Kemerdekaan saat itu. Selanjutnya, beberapa alat-alat drum band, dan yang pastinya ada di Mandua Sopeng, yaitu tongkat mayoret, marching bell atau belira, pianika, color guard, bendera, senar, kortom, timbal, dan bass. Bukan cuma alat ini yang termasuk alat drum band, ada juga tenor dan alat drum band lainnya. Oke. Selanjutnya, drum band di Mandua Sopeng memiliki nama uniknya, yaitu drum band Bahana Sakti Madrasah, yang merupakan ide dari pelatih angkatan pertama saat itu, yaitu dari Kak Didit. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video sambutan atau sekilas tentang asal nama drum band Bahana Sakti Madrasah oleh pelatih angkatan pertama kita, yaitu Kak Didit. Mohon bersabar, masalah teknis. Tidak kedengaran suaranya Kak Didit.
Ini beberapa dokumentasi kegiatan drum band tahun lalu. Ini sesi latihan persiapan menyambut Hari Kemerdekaan saat itu. Kalau ini kegiatan di ini penampilan kita di oh ya, ini kolaborasi. Ini merupakan kolaborasi dengan sekolah lain, yaitu SMA Negeri 6 dan MTS. Oke. Selanjutnya ada sambutan juga perkenalan dari kakak kelas kalian untuk adik-adiknya siswa baru. Tidak kedengaran suaranya, Bu. Tidak kedengaran suaranya. Tabe Bu, menyala waktu yang tersisa tinggal 1 menit. Oke. Oke. Oke, demikian materi drum band. Ibu tunggu
anak-anakku siswa baru bergabung di ekskul drum band. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, tuntunan, keberkahannya, dan segala bentuk cintanya yang begitu membahana bagi seluruh ciptaannya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Halo, moderator. Ya, Bu. Baik, itulah tadi materi mengenai oleh Duta Ibu Nur Asmaun Nisa SPD. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi karya ilmiah remaja yang akan dibawakan oleh Duta Ibu Haja Syarifah Asma SPD. Namun sebelum beliau membawakan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata beliau. Nama lengkap Haja Syarifah Asma SPD, tempat tanggal lahir Batu Batu 29 Desember Kasih kan dulu baterai kila, oke lah. 21, alamat Tanete, pendidikan SDN 170 Tanete, SMPN 1 Batu-Batu, kemudian SMA Negeri 2 Watan Sopeng. Beliau juga merupakan lulusan Universitas Negeri Makassar jurusan Bahasa Jerman. Kasih kak baterai dulu naik, Akila. Mana sedang ada jalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lulusan Universitas Negeri Makassar dan Bahasa Indonesia pada tahun 2003. Beliau mengajar di Man 2 Sopeng sejak Maret 1996. Jadi kepada Duta Ibu Haja Syarifah Asma SPD, kami persilahkan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu minta maaf karena detektif kamera tidak bisa berfungsi. Tidak bisa berfungsi kayak detektif kameranya. Tidak apa-apa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga pula tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmatan lil alamin, jadi panutan kita bersama. Semoga di hari-hari kita saat ini dan akan tetap kita meneladani ajaran-ajaran beliau, insyaallah. Amin. Sebelum Ibu memulai materi ini, kita fresh dulu. Mungkin bisa berdiri sejenak Ananda supaya tidak capek. Bisa berdiri sejenak. Ya, sudah lemaskan, sudah lemaskan. Ya, oke. Terima kasih kepada peserta, panitia yang telah memberikan mempercayakan kepada saya untuk membawakan satu judul materi yaitu KIR. KIR itu kelompok ilmiah remaja. Ya, kelompok ilmiah remaja Man 2 Sopeng. Mungkin KIR tidak sehebat dengan yang lain ya, yang penuh aksi seperti tadi sebelumnya. Drum band itu penuh aksi, goyang dan sebagainya. Begitu juga seni, menari, ya, kemudian menyanyi. Untuk KIR kelompok ilmiah remaja ini itu lebih arahnya ke ilmiah. Ya, sehingga mungkin anak-anak ada yang berpendapat untuk masuk di KIR itu susah. Nah, jadi sebelum mendalami
betul yang namanya KIR, saya kira Ananda jangan katakan susah, sulit, karena segala sesuatu itu apabila kita punya keinginan penuh, saya kira bisa kita raih. Kita lihat pengertian. Nah, pengertian di sini kelompok ilmiah remaja adalah kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu hasil yang disebut dengan karya ilmiah. Mungkin anak siswa baru yang dari SMP Senawiyah sudah pernah mendapatkan di sekolahnya yang disebut karya ilmiah. Ya, bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Karya ilmiah itu sendiri mempunyai arti sebagai suatu karya yang dihasilkan melalui cara berpikir yang menurut kaidah penalaran yang logis, sistematis, rasional, dan ada koherensi antar bagian-bagiannya. Ya, ini aja berpikir, ya berpikir menurut kaidah penalaran yang logis. Ada secara logis, kita bernalar logis, ya, masuk akal, kemudian sususun secara sistematis, ada aturannya, bagian-bagiannya yang harus kita ikuti. Kemudian rasional itu masuk akal, ya. Kemudian koherensi antar bagian-bagiannya. Antara satu bagian yang lain dengan bagian lain itu saling terkait. Kemudian KIR ini tentu bukan saja di SLTP, ya bisa juga di SMU, SMK. Ya, terutama kita di madrasah kita ini, Man 2 Sopeng juga turut ya berkiprah di KIR. Walaupun mungkin tidak sehebat dengan yang lain, ya. Ekstra yang lain. Selanjutnya kita lihat sejarah terbentuknya KIR di Indonesia. Pada awalnya KIR itu bernama Youth Skills Club, ya. Yang awalnya dibentuk itu untuk remaja berusia sekitar 12 sampai 18 tahun oleh UNESCO pada tahun 1963. Tentu Anda belum lahir, sedangkan saya juga belum lahir di sini. Tapi pada tahun 1970 batasan tersebut sudah masih juga kita di sini. Ya. Dan selanjutnya setelah difasilitasi oleh LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Lembaga Penelitian Indonesia mengenai berbagai perkembangan, yang disebutlah KIR, Kelompok Ilmiah Remaja. Untuk di MAN ini, untuk terbentuknya ini saya kira belum secara resmi terbentuk, tetapi setiap kali ada kegiatan perlombaan atau kompetisi-kompetisi yang ada hubungannya dengan ilmiah itu selalu mengikutkan siswa, ya. Sebentar dilihat pengalaman-pengalaman yang pernah diraih oleh KIR Man 2 Sopeng. Kemudian tujuan yang dicapai oleh KIR secara individual tentunya adalah pengembangan sikap ilmiah. Jadi kita mau lihat sikap ilmiah dari anggotanya, kemudian kejujurannya dalam memecahkan masalah yang ditemui dengan kepekaan yang tinggi, dengan yang sistematis, objektif, rasional, dan berprosedur, sehingga akan didapatkan kompetensi untuk pengembangan diri dalam kehidupan. Ya, itu tujuan kita. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dengan masuknya atau bergabungnya di KIR, anak-anak bisa mengembangkan sikap ilmiahnya. Yang sebetulnya kalian itu punya potensi yang harus digali lebih dalam, ya. Jadi ada sikap ilmiah yang kalian miliki, kemudian kejujuran dalam memecahkan masalah. Kira setiap ada masalah itu perlu dipecahkan.
barangkali bisa memecahkan masalah. Baik itu masalah sosial, ya, masalah fenomena alam. Apalagi kita tahu sekarang ada masalah yang kita hadapi yaitu pandemi COVID-19. Yang kita tidak tahu kapan selesainya, kapan berakhirnya. Disinilah nanti Ananda bisa terjun langsung di sini, ya. Ananda bisa terjun langsung di sini, bernalar, ya, untuk memahami keadaan sekarang sehingga bisa memecahkan masalah yang kita hadapi ini karena cukup panjang, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Itu Ananda. Selanjutnya kita beralih pada manfaat. Ya, berbicara tentang manfaat, ya tentu bukan sekolah saja. Tentu bukan untuk sekolah saja. Di sini ada bisa siswa itu sendiri atau dalam hal ini anggota. Dan saya berharap nanti ini semua, ya. Kalau yang dulu saya anggaplah seluruh siswa berpeluang di sini untuk KIR, ya, untuk KIR. Kemudian guru pembimbing dan sekolah itu sendiri atau madrasah kita ini. Kita lihat manfaatnya. Coba amati baik-baik ini, ya, manfaatnya untuk siswa. Ya. Siswa membagikan rasa ingin tahu tentang fenomena alam dan sosial yang berhubungan dengan kalau ada sosial. Ini kita usahakan bangkitkan rasa ingin tahunya. Ya, ingin rasa tahunya. Jangan menunggu saja apa yang terjadilah, bagaimana menyelesaikan. Tunggu saja pemerintah untuk menyelesaikan. Jangan itu. Kita harus bangkitkan diri kita. Ya, karena seperti tadi saya katakan, Ananda punya punya ide-ide tertentu, ya, punya bakat tertentu, punya kemauan tertentu yang harus kita gali. Itu. Kemudian meningkatkan daya nalar, yang kedua meningkatkan daya nalar terhadap fenomena alam tersebut atau fenomena sosial. Jadi kita harus bernalar. Kita sebaiknya bernalar untuk memikirkan bagaimana memecahkan nanti itu. Selanjutnya meningkatkan daya kreasi dan daya kreatif. Ya. Disinilah kita lihat bagaimana Ananda bisa berkreasi, ya. Seperti tadi saya katakan punya potensi sebenarnya yang harus kita gali. Ya. Kita akan antar. Di sini di MAN 2 kita bisa antar Ananda untuk berkreasi dan ya berkreasi, ya. Kemudian menambah wawasan terhadap iptek, ya. Dengan sendirinya untuk menemukan itu akan bertambah wawasan kita karena selalu kita menghubungkan antara yang kita lihat, yang akan kita tulis nantinya itu kalau berupa tulisan dengan melalui teknologi yang ada. Apalagi di sini sekarang itu zaman teknologi, ada internet, bisa browsing melalui Google, ya, Yahoo dan sebagainya. Sekiranya Anda lebih tahu itu. Kemudian meningkatkan keterampilan menguasai teks. Saya kira sudah terjawab di situ. Selanjutnya meningkatkan minat baca. Ya, ini yang perlu. Kadang kita kurang minat baca, ya, kurang baca. Bahkan sekarang kalau lihat di perpustakaan itu anak-anak susah, ya, atau sulit untuk merekrut masuk di perpustakaan. Sekarang ada kan teknologi. Kita minat baca itu bukan saja melalui buku tapi juga hasilnya. Dengan sendirinya ketika Ananda masuk di sini di karya ilmiah ini, ya, ketika menulis karya ilmiah bisa didiskusikan, bisa didebatkan. Selanjutnya setelah jadi itu bisa dipresentasikan. Seperti kakak-kakaknya yang lalu itu ketika akan ya. Kenapa Hidayah? Habis waktunya, Bu. Oh. Oh iya. Ini nih, lihat Ki manfaat kelompok ilmiah dan ini ada saya tayangkan, saya perlihatkan keberhasilan dari kakak yang lalu, ada prestasi yang pernah diraih. Apa ya? Tapi Bu tidak tampil, Bu, PPT itu. Tidak tampil kah?
Iya, Bu. Oh, kenapa nggak bilang dari tadi? Kukira Bu tadi bilang bermasalah jadi tidak tampilkan. Dulu. Barusan kan juga chat dan Bu. Oh. Tunggu dulu, Nak. Lah, ya Allah ya. Ada Mika? Ada Mi Hidayah. Hidayah? Ada Mi, Bu. Kenapa enggak bilang dari tadi, Nak? Tidak bilang dari situ. Mohon maaf. Saya selanjutnya saya lihatkan prestasi yang pernah diraih di sini. Pernah juara 1, juara 3. Nah, ini saya bisa katakan di tingkat internasional karena di sini diadakan oleh Universitas Teknologi Malaysia bekerja sama dengan UNM. Ini tampilan fotonya. Ini nih, kata dia nih. Ya. Nah, ini juga juara karya ilmiah dengan judul pengaruh ekstrakurikuler pramuka terhadap prestasi siswa mahasiswa SOPENG. Ini bekerja sama dengan pramuka. Jadi bisa berkolaborasi antara ekstra yang lain ya. Nah, seperti di sini Kerina di pramuka itu dia membuat karya ilmiah dan mendapatkan juara 1. Juga ini mengikuti lomba pidato. Kenapa saya masukkan lomba pidato? Karena sekira ditulis juga. Jadi di sini dilihat teknik penulisnya. Kemudian juara artikel yang diraih oleh kakak kita Nurul Hidayah, moderator lomba penulisan artikel juara 3. Ini dapat uang loh 500.000. Ini. Ya. Pernah juga juara dalam penulisan esai. Jadi ada tulisan juga esai. Jadi seperti itu untuk kelompok ilmiah remaja yang ada di MAN. Untuk pengembangannya nanti mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa pembimbing yang lain dalam ekstra yang lain. Seperti tadi jurnalis bisa di sini berkolaborasi karena dalam dalam menulis. Ya sekitar seperti itu. Mohon maaf terlalu panjang mungkin waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan, tapi justru bersemangat untuk bergabung di karya ilmiah remaja. Ya, makasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi itulah tadi pemaparan materi seputar karya ilmiah remaja oleh Guru Ibu Hajiah Syarifah Asma SPD. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Berhubung waktu telah memasuki waktu sholat zuhur, jadi untuk materi selanjutnya yaitu materi kebahasaan dan etalase Quran akan dilanjutkan biar ini tidak keluarkan dulu. Kita jeda dulu tak? Nurul? Tapi Bu, untuk hari ini sudah cukup. Nanti dilanjutkan besok. Moderator. Ya. Baik. Wih, start video. Terima kasih moderator. Tadi. Telah
dalam melaksanakan tugasnya pada hari ini. Jadi untuk hari ini mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini, dan untuk organisasi ekstra kebangsaan dan etalase Al-Quran akan dilanjutkan. Jadi terima kasih atas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua atas partisipasinya anak-anakku sekalian. Sampai ketemu besok. Silakan beristirahat dan bersiap-siap untuk sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa link absen ada di room chat ya. Silakan diisi untuk absen hari ini.